Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap menyimak dengan baik walaupun ya sekarang belajar di rumah tidak bertemu langsung dengan Ustaz. Alhamdulillah hari ini Ustaz Yudi bisa menyapa kalian lewat video ini. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya. Hari ini ya jadwalnya bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia bersama Ustaz Yudi bergantian dengan saya tulis ya. Anak-anak semuanya, sebelum belajar ya lebih baik langkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Agar apa? Agar pembelajaran kita menjadi berkah. Ya, seperti itu. Ya, terus yang mu'adzaban. Ya, istilah doa. Ibda'u Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak semuanya, kemarin 3 pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat utama, tentang ide pokok ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar tentang kesimpulan. Nah, sebelum Ustaz sampaikan materinya, silahkan untuk persiapan alat tulisnya, buku tulis, catatannya yang dicatat dengan pensilnya disiapkan terlebih dahulu. Ya, kemarin kita sudah belajar kalimat utama dan ide pokok. Nah, sekarang lanjutannya yaitu kesimpulan. Sebelum mulai dibaca dulu ya, terus berdoa dan berusaha dengan semangat, cita-cita mulia pasti tercapai. Nah, itu pesan Ustaz Yudi ya. Terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, pengertian simpulan, apa sih simpulan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, simpulan itu bisa diartikan yaitu inti dari maksud tulisan atau perkataan. Nah, jadi contoh, Mas tolong ambilkan buku yang di meja itu. Pasti orang yang mendengarkan yang diperintah tadi tahu ya, tahu maksud, terus melakukan apa yang diperintahkan. Itu simpulannya. Berarti saya disuruh ambil buku. Nah, itu toh. Yang kedua yaitu simpulan juga akan akhir suatu tulisan atau perkataan. Maksud akhirnya seperti apa? Ya, seperti itu. Maksud akhirnya. Terus simpulan bisa diartikan suatu rangkuman akhir dari inti pembahasan. Tuh simpulan. Nah, gimana sih caranya untuk mencari atau menentukan simpulan? Yang pertama yaitu masuk kalimat simpulan dalam paragraf. Ada kata kunci di dalam kalimat simpulan, yaitu ada kata jadi, dengan demikian ya, kata-kata kunci nanti bisa ditulis ya, dicatat. Nah, kata-kata kunci itu biasanya berada di akhir ya, di akhir suatu paragraf atau bacaan. Di situ bisa dikatakan simpulan. Cara yang kedua yaitu menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Gabungan 2 kalimat ya. Kamu kemarin sudah belajar kalimat utama, pasti tahu ya kalimat utama tepatnya di mana. Terus digabungkan dengan simpulan yang biasanya berada di akhir. Yang ketiga yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam suatu paragraf. Ya, jadi dalam paragraf itu paragraf yang berbentuk sebab dan akibatnya. Nanti bisa contohkan ya. Yang berikutnya ya, yang keempat yaitu jawaban dari ide pokok. Di sini sama sini ya. Dengan ide pokok sama simpulan itu intinya berarti sama. Kalau jawaban dari ide pokok, cara menentukan itu masing-masing ya, tidak semuanya menggunakan cara yang pertama. Ada kata jadi belum tentu. Jadi nanti kita bisa mencari simpulannya dengan berbagai cara tadi. Ada 4 cara tadi ya. Nah, tergantung nanti jenis paragrafnya. Juga paragrafnya hanya bisa menggunakan dengan cara yang
terakhir bisa juga. Contoh, didengarkan baik-baik. Salah satu jenis beras adalah beras Pandan Wangi. Beras ini memiliki rasa gurih dan harganya juga cukup murah. Jadi tak heran kalau beras Pandan Wangi tak heran kalau beras Pandan Wangi termasuk beras yang sering dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini ada kata apa? Ayo. Nah, betul. Ada kata jadi, penandanya ya. Jadi di sini menjelaskan, simpulan itu menjelaskan dari atasnya. Oh, ternyata jadi ya tak heran kalau beras Pandan Wangi itu disukai dan banyak digunakan oleh masyarakat ya. Karena apa? Itu tadi harganya murah, rasanya gurih tadi ya. Itu simpulannya seperti itu. Itu yang cara yang pertama tadi. Yang kedua yaitu dengan cara contoh di sini ya. Acara hari jadi sekolah selalu dirayakan dengan meriah. Acara hari jadi sekolah tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar kegiatan seni dan perlombaan siswa. Namun, kemeriahan hari jadi sekolah tersebut tidak diimbau atau diimbangi dengan kesadaran kesadaran siswa ya untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan hari jadi sekolah tersebut. Kalimat simpulannya itu dari penggabungan dua kalimat tersebut. Kalimat utamanya yaitu kalimat utamanya yang mana? Nah, caranya gini. Acara hari jadi sekolah dirayakan dengan meriah. Itu kalimat utamanya digabungkan. Akibatnya, nah di sini terus dikasih akibatnya digabungkan dengan yang kalimat akibatnya tadi ya. Contoh di sini lah. Digabungkan dengan akibatnya, tapi tidak serta-merta seluruhnya ya, seluruh kata yang ada dalam kalimat tersebut tidak. Jadi simpulan akhirnya yaitu hari jadi sekolah mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal ya. Perayaan hari jadi sekolah ya, akibatnya banyak sampah yang tertinggal. Di sini diikut. Berikutnya yaitu sebab akibat. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tak kunjung usai. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu setahun hingga plastik terurai dalam tanah. Akibatnya apa? Dari paragraf tersebut ada sebab akibatnya. Sebabnya apa? Plastik susah terurai ya. Plastik sulit, butuh waktu ratusan tahun ya. Nah, di sini sebabnya, akibatnya apa? Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Akibatnya itu masalah lingkungan itu tadi, penggunaan plastik menjadi masalah lingkungan. Nah, ini digabungkan antara sebab dan akibat, yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Dari sebabnya di bawah, akibatnya di atas. Itu contohnya. Nah, berikutnya yaitu sama dengan ide pokok paragrafnya. Nah, contoh pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Dan itu pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf pun akan mengalami gangguan. Itu pokoknya apa di situ? Ya. Tentang dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh, pastinya itu ya. Nah, itu dijelaskan dampaknya apa? Oh, ternyata ide pokoknya itu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Berarti kesimpulannya yaitu sama, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh
bisa dilengkapi adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf. Seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi tadi ada 4 cara ya, nanti dibaca lagi catatannya. Latihan lagi, bacalah teks yang ada di sekitar kalian, habis itu disimpulkan sendiri. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal di bawah ini bisa nanti seperti biasanya dikirim kembali soal yang kalian tulis berupa foto atau berupa file yang di dalamnya itu. Di bawah diketik lagi terus dikirimkan lagi lewat Google Classroom. Terima kasih dari Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.